Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah wabarakatuh. wabarakatuh. Ke hulu memotong pagar, jangan terpotong batang durian. Cari guru tempat belajar, supaya jangan sesal kemudian. Acara selanjutnya, marilah kita simak penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani, yang merupakan acara inti dari kajian pada subuh ini, yaitu surat Al-Maidah ayat 111 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Asrizal Al-Hasani. Pagi ini pendamping beliau Bapak Oyong Andrawarman dari kelas KMP. Sebelumnya kita sapa dulu. Ya Pak, ya Pak Elmi? Andawarneri. Salah Bu. Kemarin. Oh yang saya baca jadi undangan ya Pak, mohon maaf. Ya. Andrawarneri. Iya. Ya. Sebelumnya kita sapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustadz? Alhamdulillah, semua lancar. Alhamdulillah sehat. Doa kami selalu terlindung untuk Pak Ustadz. Amin, ya Allah. Semakin sehat untuk bisa bersama-sama kita di dalam kajian pada subuh. Amin. Begitu juga untuk keluarga ya Pak Ustadz, selalu dan dengan Allah SWT. Dan juga kita yang ada pada Zoom pagi ini selalu dalam rahmat Allah SWT. Dan kita sapa juga Bapak Oyong Andawarneri. Andrawarneri, susah nih namanya. Andrawarneri. Bagaimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, siap pagi ini ya Pak ya. Semoga Bapak lancar nanti dalam murai Al-Quran. Amin. Kita memberi semangat kepada Bapak dengan memakai hijab hijau nih pagi ini Pak. Amin. Ya. Ya, baik Pak. Baik Pak Ustadz, kita lanjutkan. Kami serahkan kepada Pak Ustadz untuk selanjutnya. Syukran Bu Mustawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillah. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan sampai pagi ini, pagi yang cerah ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Alhamdulillah. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Mudah-mudahan dengan nikmat iman ini ada kemampuan kita, kekuatan kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Semoga dengan nikmat sehat badan ini aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Artinya Allah masih memberikan kepada kita waktu, kesempatan untuk memperbanyak bekal menghadapkan nanti. Sekaligus kita mohon ampun atas dosa-dosa yang telah pernah kita lakukan. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat bersama Al-Quran, nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap orang, hanya kepada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Alhamdulillah, kita yang hadir di sini, masih Allah berikan nikmat bersama Al-Quran, nikmat mencintai Al-Quran. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah, panggilan yang sangat istimewa, hamdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat, beri salam, kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau,
sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman nantinya. Dan termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak nanti beliau hisab, berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita, dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah. Dan di surganya Allah pun kita mohon kepada Allah agar kita bertetangga dengan beliau. Apa hujah kita? Apa yang kita andalkan dan kita jadikan hujah adalah kita mencintai Al-Quran waktu kita hidup di dunia. Allah berjanji Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang yang dicintai. Kita buktikan bahwa kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasul dengan mencintai Al-Quran. Karena Rasulullah tidak meninggalkan harta pusaka, beliau tidak meninggalkan jabatan, yang beliau tinggalkan adalah Al-Quran dan Sunnah. Mari kita pegang erat Al-Quran sekarang yang sedang kita pelajari. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita bersama Pak Oyong ya. Assalamualaikum Pak Oyong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di ya. mana Pak Oyong posisi berada sekarang? Di Padang ya. Oh, alhamdulillah. Padang di mana tepatnya? Tempatnya itu dekat SMA 2 ya. Oh, di Gor Yerusalem, ke situ ya. Alhamdulillah. Pak Oyong kapan masuk di yayasan Pak Oyong? Bulan Mei tahun 2023 ya. Nah, siapa yang ngajak dulu? Saya diajak waktu itu oleh teman dan sahabat saya, Dr. Eri Helmi Rashid. Oh, Pak Dr. Helmi ya. Itu satu angkatan dengan beliau, Pak Dokter, atau gimana? Iya, satu angkatan kita dari SD, SMP, SMA sama ya. Oh, alhamdulillah. Ya. Oke. Sebelumnya belum pernah belajar, Pak Oyong? Belum pernah. Oke, baru dirasani ya. Iya, baru biasa nih. Terakhir tugas di mana, Pak Oyong? Saya terakhir tugas di pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat ya. Oh, di apa itu? Di dinas apa itu? Di dinas pertambangan. Oh, baik, udah siap ya? Al-Maidah 111. Baik, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Oyong. Terima kasih Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuridya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sadli sirli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, inayah, karunia dan nikmat yang diberikannya kepada kita yang tidak terhingga. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat mencintai Al-Quran. Sehingga kita dapat hadir dan dipertemukan dalam Zoom pada subuh ini untuk mengurai ayat Al-Quran. Salam dan salawat selalu pula kita mohonkan buat junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan para pengikut setia beliau, yang semoga kita dapat pula memperoleh syafaat beliau di hari Yaumil Mahsyar kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta Zoom kajian Ba'da Subuh Al-Hasani yang dirahmati Allah. Sebelum saya menguraikan ayat mendampingi Buya, perkenankanlah saya mengucapkan rasa terima kasih. Pertama, kepada Buya Hasrizal Al-Hasani sebagai penemu, penyusun, pengajar, dan pembimbing panduan terjemahan Al-Quran metode Al-Hasani yang telah menghimpun kita di dalam satu komunitas pencintai Al-Quran, insya Allah.
Semoga Buya bersama keluarga selalu sehat dan diberkahi oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terusnya, terima kasih juga kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pembimbing kelas yang telah membantu Buya dengan integritas dan kesabaran yang tinggi hingga proses pembelajaran makin terbenakkan. Khusus terima kasih kami untuk pembimbing kelas KMP 23, Uni Zurniati, Bunda Nur Erwani, dan Ibu Khadijah Senaria atas kesabaran dan kiat-kiat usaha beliau dalam membimbing dan mempelajari kami di dalam kelas. Termasuk juga bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus Akademi Al-Hasani ini yang telah mempersiapkan dan mengatur kelancaran proses pembelajaran sehingga pelaksanaan kegiatan ini berjalan lancar setiap harinya. Terima kasih juga kepada bapak-bapak dan ibu peserta, khususnya dalam kelas Mei pagi atau KMP 23, yang mendorong dan mendoakan serta mempersamai penyiapan PPT saya ini. Khusus bagi bapak-bapak dan ibu perangkat kelas, Pak Andi, Bu Rida, Bu Yanti, Pak Sarif, Pak Atta, dan bapak-bapak dan ibu yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu dan telah membantu menyiapkan PPT ini. Tak lupa kepada teman dan sahabat saya dari muda, Dr. Herielmi Rasid, yang telah memberikan link Al-Hasani dan menjelaskannya, yang katanya juga atas prakarsa yang diawali oleh Bu Ninawati Makassar. Beliau inilah yang memberikan bahan materi untuk itu. Terima kasih sekali Pak Heri dan Bu Nina yang telah memberikan kesempatan sehingga saya tercebur di Al-Hasani ini. Akhirnya, terima kasih yang tak terhingga juga kepada keluarga, istri dan anak yang telah mendukung dalam proses pembelajaran ini. Ya, demikianlah sedikit banyaknya yang perlu saya sampaikan, dan tentunya dalam penyampaian ini ada yang terkurang, dan untuk itu saya mohon maaf. Akhirnya, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan uraian surah Al-Maidah ayat 111 dalam mendampingi Buya sebagai berikut. Surat Al-Maidah ayat 111. Terlebih dulu saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz auhaitu ila hawariyina an aminu wa bi rasuli qalu amanna washhad inna muslimuna sadaqallahul azim. Surah Al-Maidah ayat 111 ini dipenggal menjadi 20 penggalan, terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 12. Bagian kedua, penggalan 13 sampai dengan 20. Penggalan-penggalan surah ini saya sampaikan sebagai berikut. 1. Wa. 2. Is. 3. Auhaitu. 4.
ila. 5. Al-hawariyina. 6. An. 7. Aminu. 8. Bi. 9. Ya sukun. 10. Wa. 11. Bi. 12. Rasuli. 13. Qalu. 14. Amanna. 15. Wa. 16. Ishad. 17. Bi. 18. Anna. 19. Na. 20. Muslimuna. Kami teruskan uraian surat Al-Maidah ayat 111 ini. Penggalan 1, wa, berbentuk huruf bermakna. Menurut Mahmud Yunus halaman 490, artinya dan. 2, is, bentuknya huruf bermakna. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 37, artinya ketika. Penggalan ketiga, auhaitu, bentuknya KKL atau kata kerja lampau, cirinya tu di akhir kata. Dengan itu pelakunya ana, akar kata wahaya, waha, pola afala. Menurut Mahmud Yunus halaman 494, aku telah mengilhamkan. Penggalan keempat, ila, merupakan huruf jar dalam Mahmud Yunus halaman 47, kepada. Penggalan kelima, al-hawariyina, merupakan KBPA, objek jamak irregular. Ciri kata bendanya alif lam dan huruf jar. Ciri objek jamaknya ya sukunna. Akar kata hawara menjadi hara. Berlaku kaidah 1 sia poin 2. Di dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggalnya hawariyun. Pola kata benda tunggal fa'aliyun. Pola kata benda jamak fa'aliyina. Menurut kamus Mahmud Munawir halaman 307, artinya para pemberi nasihat. Penggalan ke-6, an, merupakan huruf bermakna. Dalam Mahmud Yunus halaman 30, artinya bahwa. Penggalan ke-7, aminu, berbentuk KKP atau kata kerja perintah. Ciri-cirinya i di depan dan waw sukun alif di akhir. KKP berasal dari KKSAD, tukminuna. Dihilangkan ciri-ciri KKSAD-nya, tu di depan dihilangkan, diganti dengan alif penolong. Alif penolong di sini berdasarkan kepada pola afala, sehingga harakatnya a. Dan huruf terakhir na dihilangkan, diganti dengan alif, sehingga katanya menjadi aminu. Pelaku antum, akar kata amina, pola afala. Menurut Mahmud Yunus halaman 49, kalian berimanlah. Terusnya Pak Arif. Penggalan ke-8, bi, berbentuk huruf jar. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 55, artinya dengan. Ya, sukun alif merupakan kata ganti. Berdasarkan buku materi halaman 22, artinya ku atau aku. Wa, huruf bermakna. Menurut Mahmud Yunus halaman 490, artinya dan. Penggalan ke-11, bi, huruf jar. Dalam hal ini mengkasrahkan huruf terakhir kata benda sesudahnya.
Menurut Mahmud Yunus halaman 55 artinya dengan. Rasuli merupakan kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti milik. Rasuli terdiri dari dua kata, rasuli dan ya sukun. Rasuli berbentuk KBKK, objek tunggal, aslinya rasulan. Karena ada huruf jar di depannya menjadi rasulin. Karena bermajemuk dengan kata ganti menjadi rasuli. Ciri kata bendanya ada huruf jar dan fathah tain di akhir kata. Ciri objek tunggalnya fathah tain di akhir kata. Akar katanya rasila. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ulun. Menurut Mahmud Yunus halaman 141 artinya rasul. Kata ya sukun merupakan kata ganti milik, artinya ku menurut buku materi halaman 22. Arti dari KBM rasulku. Arti bagian pertama surat Al-Maidah ayat 111 ini, dan ingatlah ketika aku telah mengilhamkan kepada para Hawariyun, berimanlah kalian kepadaku dan kepada Rasulku. Saya lanjutkan dengan uraian selanjutnya. Penggalan ke-13, qalu, merupakan KKL atau kata kerja lampau. Cirinya waw sukun alif di akhir kata. Pelakunya akar katanya qawala atau menjadi qala. Berlaku kaidah satu huruf sia poin 2, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala. Menurut Mahmud Yunus halaman 360, mereka telah berkata. Penggalan 14, amanna, KKL, cirinya na, panjang, pelaku nahnu, akar kata amina, pola afala. Menurut Mahmud Yunus halaman 49, kami telah beriman. Penggalan ke-15, wa, huruf bermakna. Menurut Mahmud Yunus halaman 490, 450, artinya dan. Penggalan ke-16, ishad, berbentuk KKP atau kata kerja perintah. Cirinya i di awal dan dal sukun di akhir. KKP berasal dari KKSAD yang berupa tashadu. Dihilangkan ciri KKSAD-nya ta di depan, diganti dengan alif penolong yang berharakat sesuai dengan pedoman harakat huruf kedua akar kata, di mana harakatnya fathah dan kasrah, maka alif penolongnya berharakat kasrah. Du terakhir, domahnya dimatikan hingga katanya ishad. Pelaku anta, akar kata syahida, pola fa'ala, artinya dalam Mahmud Yunus halaman 206, engkau saksikanlah. Penggalan 17, bi, berbentuk huruf jar. Menurut Mahmud Yunus halaman 55, artinya dengan. Penggalan ke-18, anna, huruf bermakna. Menurut Mahmud Yunus halaman 50, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-19, na, merupakan kata ganti. Menurut Mahmud Yunus halaman 436, artinya kami. Penggalan terakhir, penggalan ke-20,
muslimuna merupakan KBPA jamak. Ciri kata bendanya ada mu di depan. Ciri pelaku aktifnya ada mu di depan. Kemudian huruf kedua akar kata berharakat kasrah. Ciri jamaknya waw sukunna. Akar katanya salima. Pola kata kerjanya af'ala. Kata benda tunggalnya muslimun. Pola kata benda tunggalnya muhilun. Pola kata benda jamaknya muhiluna. Menurut Mahmud Yunus halaman 177, artinya orang-orang yang patuh. Arti bagian kedua surah Al-Maidah ayat 111 ini, mereka menjawab, kami telah beriman dan engkau saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Arti keseluruhan surah Al-Maidah ini, dan ingatlah ketika aku telah mengilhamkan kepada para Hawariyun, berimanlah kalian kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman dan engkau saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana rasanya Pak Yong? Wah, lega Bu ya. Alhamdulillah. Ini baru pertama ya? Iya, baru yang pertama. Sebelumnya belum ya? Belum. Nah, sekarang kalau baca Quran Pak Yong gimana? Rasa baca Quran misalnya surat-surat Iya. pendek. Ya, udah mulai terwata-wata. Udah mulai tahu artinya ya. Ya. Kalau baca Kata apa, KKL, KKSAD, sebagainya. udah tahu ya. Tinggal memperbanyak vocab aja nanti ya. Iya. Alhamdulillah. Semoga istiqomah ya Pak Yong ya. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-Maidah ayat 111 yang saya menambahkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika yang ada peristiwa sebelumnya ya. Ingatlah ketika auhaitu, aku mengilhamkan. Bisa juga aku mewahyukan para nabi, karena bukan nabi, jadi aku mengilhamkan ilal hawariyin, kepada para Hawariyun. Hawariyun ini adalah sahabat-sahabat Nabi Isa, setia kepada Nabi Isa. Bahwasanya aminu, berimanlah kalian. Pada siapa? Kepadaku, kata Allah. Jadi berimanlah kalian kepadaku. Wabi rasuli, dan kepada Rasulku yang Nabi Isa alaihissalam. Atas perintah ini, ilham ini, mereka menjawab, aman, kami telah beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Isa. Washhad, dan saksikan engkau bi'annana, bahwa kami, sesungguhnya kami muslimun, orang-orang muslim atau orang yang patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Demikianlah surat Al-Maidah ayat 11 walaupun pendek tapi mengandung makna satu keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Baik Bapak Ibu semuanya, yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kalau ada hal-hal yang salah, saya ucap, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami kembalikan kepada Bu Mistawati sebagai pembicara untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu Mistawati. Baik Pak Ustadz, Bapak dan Ibu, demikian uraian Al-Quran, berikut penjelasannya surat Al-Maidah ayat 111. Terima kasih Pak Ustadz dan selamat kepada Pak Oyong Andawarneri yang telah tampil dengan lancar, jelas, mumtaz. Selamat ya Pak.